balik lagi ke Aji Motorshop. Nah, ini baru balik dari rumah temen daerah Cakung. Ya, jadi kita bahas lagi tentang CBR 250 RR. Motor gue ini tahun 2016, ini jualan pertama. Ya. Jadi gue beli, ini kebetulan gue beli second karena harganya juga udah terjangkau. Kalau gue beli baru itu sekarang sekitar harganya sekitar 70 kalau nggak salah. Nah, kalau gue beli kemarin harganya 40-an guys, jadi bedanya jauh. Itu kelemahannya kalau motor patak harganya cenderung turun guys, nggak kayak motor dua tak. Di gue mau sharing tentang CBR 250 RR ini. Pengalaman gua pakai selama setahun untuk harian, untuk touring. Kebetulan ini gue pakainya harian, nggak banyak disimpan, malah cenderung lebih banyak gue pakai kerja. Karena menurut gue motor itu harusnya dipakai terus supaya nggak banyak nggak banyak arat ya. Kalau kita pakai terus kan kita cuci, terus kita rawat, ganti oli, ini malah lebih awet sih menurut gue kalau motor dipakai terus dibanding motor jarang dipakai. Ini motor ini nurut banget handlingnya, nurut banget, terus powernya juga enak. Nah, ini gue pakai mode sportless karena jalannya agak kosong. Di keunggulan CBR 250 RR ini ada ride modenya. Ride mode itu bisa kita rubah-rubah nih. Contohnya gua rubah nih ke comfort karena kebetulan agak padat ya. Jadi enaknya motor nggak jingkrak-jingkrakan itu guys. Kalau lagi macet-macetan nggak, ininya landai tarikannya gitu. Kalau agak kosong sedikit gua rubah ke sport lagi. Nah, ini tarikannya agak enak. Ini info aja nih guys, umur gua tuh 30 tahun, udah cenderung berumur, 30 lebih dikit lah. Udah punya anak istri, kok bawanya motor CBR gitu, yang nunduk terus nungging. Gue juga bingung gue kenapa gue masih doyan motor begini. Lebih ke passion aja, karena passion gue lebih cenderung seneng sama yang resi-resi, yang looknya resi. Ada yang nanya, kenapa bang nggak Ninja
pertimbangan gua beli motor ini juga ada pilihannya sih ya. Pertimbangan gue itu 3 guys untuk membeli motor ini. Yang pertama itu look, yang kedua ergonomi, karena gue udah bukan anak muda lagi, gue harus mempertimbangkan ergonomi. Yang ketiga performa. Jadi 3 itu yang jadi pertimbangan gue untuk naik kelas ke 250 cc. Yang pertama look. Nah, kalau look itu kita bicaranya selera. Ada yang seneng looknya ala-ala moge kayak Ninja. Ada yang seneng looknya lancip-lancip, ya kalian boleh beli CBR. Atau yang looknya simple, nggak banyak tekukan tapi elegan, kalian boleh beli R25. Nah kebetulan gua seneng looknya CBR. Karena apa? Karena dari tahun 2016 yang pertama dia keluar sampai yang versi ISSP itu looknya nggak banyak perubahan, jadi cenderung long lasting looknya. Nah gua ya kalau kita bandingin memang looknya ini enak dilihat CBR itu, enak dilihat, terus lancip-lancip ala-ala motor Eropa gitu. Ala-ala Ducati, Panigale. Gue seneng sama CBR itu looknya. Jadi pertimbangan gue untuk looknya itu di CBR. Nah untuk pertimbangan kedua ergonomi. Ergonomi CBR ini cenderung nunduk karena dia stangnya underyoke. Itu yang bikin gua galau sebelum gua beli motor ini. Gua takut pegel nanti dibawa riding, pegel dibawa jauh, pegel. Ternyata memang benar motor ini pegel. Setelah gua coba, gua riding itu tangan sebelah kanan gua itu rasanya pegel banget. Rasanya pegel banget. Kurang lebih gua bawa riding selama 1 jam, itu pegel banget guys. Akhirnya gua coba ngakalin, setangnya gua naikin jadi upper yoke di atas segitiga. Nanti gua kasih tahu fotonya. Nah, setelah dinaikin di atas segitiga, motor jadi agak nyaman. Bisa dibilang sangat nyaman karena di atas segitiga. Tapi yang harus kalian tahu, untuk dipindah ke atas segitiga ada resikonya. Sisi tang ini nggak ada penguncinya, jadinya nggak ada penguncinya. Resikonya bisa geser sana sini. Jadi gue pakai mungkin kurang lebih selama 3 bulan gue pakai CBR di atas segitiga. Setelah kurang lebih 3 bulan, karena udah merasa nyaman, gue balikin ke standarnya. Jadi di bawah segitiga lagi seperti sekarang. Ini baru
gua turunin stangnya, gua balikin ke standar lagi. Ternyata memang karena gua terbiasa, gua pakai kerja, terus gua pakai touring, bahkan touring sama istri gua. Jadi seiring berjalannya waktu, gua jadi merasa nyaman naik motor ini. Memang hanya menunggu waktu aja sampai kita benar-benar merasa nyaman. Jadi untuk ergonomi, kalau menurut gua butuh penyesuaian sampai kita benar-benar merasa fit and proper di motor ini. Lama-lama kita nyaman. Ini buktinya gua pakai riding di perkotaan ya, di daerah Bekasi, nyaman-nyaman aja. Untuk faktor ketiga yang jadi pertimbangan itu performa. Nah, performa ini faktornya banyak sih. Pengereman, terus tenaganya, torsinya, dan konsumsi BBM. Untuk performa, mungkin untuk motor 250 cc nggak begitu kita rasain performa maksimalnya di jalan-jalan perkotaan seperti ini, karena kita gas sedikit rem untuk performa. Mungkin 11-12 lah sama kompetitor ya. Malah kalau untuk jalanan yang seperti kayak gini nih, yang padat kayak gini, mungkin lebih enak Ninja atau R25. Performanya lebih keluar di awal gitu. Karena gue udah pernah nyobain R25 itu nggak butuh RPM tinggi-tinggi untuk mencapai kecepatan maksimalnya gitu. Mungkin torsinya lebih besar atau lebih nendang dibanding CBR ini. Tapi kalau kita lagi pakai touring atau ya kalau mau speeding, jujur gue juga udah jarang speeding sih, karena udah mikirin anak istri. Tapi kadang-kadang kita kepancing gitu. Kadang-kadang gue sendiri juga kepancing. Kalau tangan lagi nggak sekolah nih, lagi gatel ya, pengen speeding, nah baru kita bisa rasain tenaganya itu sangat-sangat powerful ya untuk di mesin 250 cc ini. Ada sensasi RPM atasnya itu lebih nendang gitu, ada sensasi lebih. Yang gua rasain tuh kayak gitu. Jadi dari ketiga faktor itu yang bikin pilihan gue jatuh ke CBR. Gue lupa bahas lagi fitur guys. Fiturnya itu CBR ini paling melimpah di kelasnya. Paling melimpah. Dia untuk shocknya udah upset down, Ninja belum, terus di R25 sudah. Swing armnya udah aluminium, banana modelnya, seperti itu juga FXR. Dia udah banana arm. Kalau di Ninja masih kotak. Nah kalau R25 gua lupa deh, masih kotak atau udah seperti ini ya, kayak CBR gini. Jadi handling, berpengaruh ke handling.
handlingnya itu enak, nurut. Untuk fiturnya ada jam, terus ada apa, ride mode. Kalau kalian merhatiin, bodinya Saber itu nggak begitu lebar, cenderung ramping untuk motor 2 silinder. Jadi masih enak untuk short slip di perkotaan. Untuk konsumsi BBM mungkin lebih boros daripada R25 ya. Gue make sih mungkin 1,25 kilo kalau kita bawanya santai gitu. 1 liter bisa 25 kiloan kalau gue hitung-hitung itu. Mungkin lebih boros daripada R25 ya. Kalau Ninja gue belum tahu. Mungkin lebih boros juga sama. Kita kalau bawa motor 250 cc sih udah jangan mikirin BBM lagi, itu udah resiko sih. Tapi kebayar sama performanya. Tadi kita bicara kelebihannya, sekarang kelemahannya nih. Biar fair kita bicara kelemahannya. Kelemahan motor ini yang gak bisa ditolerir itu, yang pertama panasnya. Ini panasnya luar biasa. Motor ini tuh asli panas banget. Makanya gue saranin kalau lu bawa CBR, pakai celana panjang. Agak mengurangi panasnya. Tapi untuk suhu masih terjaga. Meskipun dia panas, asal mesinnya sehat. Gue punya pengalaman, pernah suhunya tuh sampai naik sampai 5 bar. Itu yang gue temuin, fan radiatornya mati guys. Jadi fannya itu rusak. Kalau kalian nemuin kayak gitu, suhunya naik, jangan dipaksain. Kalau bisa berhenti dulu. Terus kalau udah adem dijalanin lagi. Jangan dipaksa jalan terus guys. Itu waktu kejadian kayak gitu, fannya mati, gue bongkar, arangnya itu udah habis. Arang dinamonya udah habis. Jadi gua servis sih, karena gua nggak suka main buang ganti. Gua lebih seneng menganalisa gimana sih dia kenapa bisa mati sih fannya. Terus kalau bisa diperbaiki ya gua perbaiki. Tuh. Jadi waktu itu fannya mati, gue hanya ganti arang, cuman kena biaya sekitar 60.000 ganti arang ke tukang dinamo. Setelah itu gue pasang lagi. Makanya kalian harus memperhatikan kondisi air radiator,
harus diperhatikan. Karena motor ini mungkin kompresinya tinggi ya, makanya cenderung panas. Ini aja gue udah merasa kepanasan di kaki gue. Udah merasa kepanasan. Jadi itu kelemahannya. Gua belum pernah, teman-teman sih mungkin ada yang udah pernah ganti radiator ya, dinaikin speknya jadi radiator yang lebih gede. Cuman gua masih ada pertimbangan gitu kalau untuk ganti radiator. Karena gue masih percaya kalau spek radiator bawaannya itu masih mumpuni gitu. Nggak mungkin kan pabrikan bikin spare part itu tanpa hitung-hitungan gitu. Pasti kan udah dihitung-hitung gitu. Jadi kalau takutnya mubazir aja kalau kita ganti radiator yang lebih gede, padahal kebutuhan mesin masih bisa di handle sama radiator bawaannya. Jadi gua nggak mau mubazir aja. Nah itu salah satu kelemahannya, panas. Jadi kalau motor ini memang harus diperhatikan radiator, terus fan-nya. Kalau bisa kita bersihin radiator itu kisi-kisinya. Kalau udah kena hujan, kena kotoran, kita segera bersihin radiatornya. Terus kelemahan yang lain yang gue rasain ini, kalau untuk ergonomi gue nggak mau bahas ya, karena memang butuh kebiasaan aja untuk ngatasin pegelnya. Ya kalau kalian punya cara lain gitu, misalkan direndahin sok monosoknya atau joknya dipapar, itu sah-sah aja sih. Untuk postur seperti gua ya, gua ini nggak tinggi-tinggi banget, sekitar 165, masih nyaman sih tergolongnya. Untuk kalian yang masih ragu-ragu kalau beli CBR, takut pegel, takut gak kuat, apalagi saya udah 30-40 tahun. Itu pertimbangan yang udah gue alamin dulu guys sebelum beli motor ini. Pertimbangan itu udah gue alamin, terus gue udah rasain. Sekali lagi gue bilang, hanya butuh penyesuaian aja. Apalagi kalian beli mobil macam Yastik atau yang 600 cc ke atas, itu mungkin lebih pegel ya. Gue sih belum pernah bawa kan langsung, cuman kayaknya lebih rebah sih. Waduh, hujan guys, hujan. Gue mau menepi dulu nih. Hujan.
hujan. Oke guys, sampai sini dulu ya. Nanti gua lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.